Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah ba'd. Allahumma alimna wanfa'na warfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Babul istitsna. Babul istitsna. Apa arti istitsna? Pengecualian. Oh, bukan tafatul atfal ini. Bukan, ya. Kemarin kan loh kok cetak dah? Iya, cetak. Kok cetak dah? Iya, bet. Tidak biro. Nyetak nang ndi? Hafiz. Hafiz. Sing ndelok isi satu. Bagus itu. Hafiz sih sing kedole sarungan iki. Iya. Iya, ngerti. Cak cover barang. صفتنا كم جاد شخص قد سامد طيبا يثبت قد ضعف لما ايوه طيب الاستثناء sudah mendekati akhir. Faqala an-nadhim rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharain amin. Kita baca dulu nazamnya. Baik. Akhrij bihi minal kalami ma kharaj min hukmihi wa kana fil lafdhin daraj wa lafdhul istithna alladhi lahu hawa illa wa ghairu wa siwan wa suwan sawa khala ada hasha fama illan sibi ma akhrajat min dhi tamamin mujabi kaqama kullul qaumi illa wahida wa qad ra'aitul qauma illa khalida wa ayyakun min dhi tamamin intafa fa'abdilan wan nasbu fihi dha'fa hadza idza istathnaytahu min jinsihi wa ma siwahu hukmuhu bi'aksihi kalan yaqumal qaumu illa Ja'faru wan nasbu fi illa ba'iran aktharu wa iyyakun min naqisin fa illa qad ulghiyat wal 'amilu istaqalla kalam yakum illa abuka awwala wala ara illa akhaka muqbila wa khafdhu mustathnan 'ala al-itlaqi yajuzu ba'da as-sab'atil bawaqi wan nasbu aidan jaizun liman yasha bima khala wa ma 'ada wa ma hasha. Baik.
Babul istitsna. Di bait yang pertama, maka beliau menjelaskan tentang ta'rif atau pengertian dari Papan. iya, tapi nggak ada spidolnya. Nang di? Tuan. Iya. Oh. Iya kau jangan coba nang. Tapi ono iki tegak. Spidolnya tegak. Nah iya. Sinang kono jri, be ono jek ono jri. Nang jero. Kawan kabeh, kawan kabeh. Be gak kenek. Kayak iki sing gak kenek wingi. Iya. Kau nama nih? Nang ndi yo? Prasaku nang gone kono lho. Nang gone apa jenenge? Gone Quran kono lho. Nang gone Quran kono koyo. Coba telan. Kau no. Nang dukur Ndri. Sing dukur. Sing kono. Ini kau ya wis bapakno. Sekarang gak apa-apa bapakno. Iya, sih nggak makan iku mang. Iya. Apa namanya? Gak usah. Baik. Istitsna. Apa arti dari istitsna? Maka di bait pertama beliau menyebutkan ta'rifnya. Beliau mengatakan akhrij, keluarkan bihi dengan istitsna minal kalami dari ucapan ma kharaja apa-apa yang keluar min hukmihi dari hukum kalam tersebut. Nah, sip. Ndri, spidol Ndri. Pengapa sendiri? Gale. Ping, ono ya wis ya. Gak usah. Sapa gak usah, Pak. Nek iso, nek ngamplalali. Lho. Awis sing nakal. Hah? Awis sing nakal. Sing nanti final. Kalam istati. Jadi beliau mengatakan akhrij, keluarkan bihi dengan istitsna minal kalami dari ucapan ma kharaj, apa-apa yang keluar min hukmihi dari hukumnya. Apa maksudnya ucapan ini? Kalau kita misalkan ngomong qamal qaumu illa Zaidan. Akhrij, keluarkan bihi dengan istitsna minal kalami dari kalam, ini kan kalam ma kharaj. Jadi akhrij maf'ul bihnya mana? Ma. Jadi akhrij ini maf'ul bihnya dalam ma. Jadi akhrij bil istitsna ma kharaja minal kalam, gitu maksudnya.
Jadi keluarkan dengan istitsna apa-apa yang keluar dari kalam min hukmihi, dari hukum kalamnya. Jadi gini. Maksudnya hukum ini bukan hukum apa ya? Tapi maksudnya hukum ini adalah kondisi. Ya. Jadi gini. Baik. Akhrij bihi, keluarkan dengan bihi, dengan istitsna. Apa? Ma kharaja min hukmil kalam. Yaitu takdirnya. Apa yang keluar dari hukum sebuah ucapan. Ya, ini kalamnya. Oke. Hah? Ya. Ini kalamnya. Jadi beliau mengatakan, keluarkan dengan ilah ini sesuatu yang tidak masuk dari kalam sebelumnya. Gitu maksudnya. Jadi, keluarkan dengan ilah sesuatu yang dia tidak termasuk dalam kondisi kalam sebelumnya, sebelum ilah. Maka di sini qomal qaumu, berdiri kaum. Maka di situ hukum kalamnya adalah kaum itu berdiri. Maka dengan ilah keluarkan yang tidak ikut berdiri. Maka yang tidak ikut berdiri adalah Zaid. Itu maksudnya akhrij bihi minal kalami ma kharaja min hukmihi. Hukmihi hukmil kalam. Wa kana fil lafdhin daraj. Wa kana dan istitsna itu ya, wa kana dan istitsna fil lafdhin daraj. Indaraj maksudnya adalah yatawassat, menengahi, berada di tengah-tengah. Dan istitsna itu berada di tengah-tengah dalam lafaz. Jadi dia akan berada di tengah-tengah. Dan di tengah-tengah antara kalam dan juga sesuatu yang dikeluarkan dari hukum kalam tadi. Baik. Mungkin lebih mudahnya kita sampaikan secara nazar saja. Secara nazam mungkin kesulitan. Jadi kalau secara nazam ya, maknanya adalah ikhraju syai'in minal kalam. Ini takrifnya ya. Nah, ini secara simpelnya adalah ikhraju syai'in minal kalam biwasitati ihda adawatil istitsna. Arti istitsna itu adalah mengeluarkan sesuatu dari kalam. Jadi kalam itu apa kondisinya? Dikeluarkan yang tidak termasuk hukum kalam tersebut biwasitati, dengan penengah ya, salah satu adawat atau alat-alat untuk istitsna. Jadi istitsna itu kan menggunakan beberapa alat, beberapa kata. Jadi enggak kayak ilah, ghairu, siwa, suwa dan seterusnya tadi. Ya. Itu adalah maknanya. Intinya pokoknya kalau pengecualian itu istitsna. Intinya di situ. Biar lebih mudah. Baik. Di bait kedua beliau mulai menyebutkan lafaz-lafaz istitsna. Istitsna
dalam bahasa Arab itu menggunakan beberapa lafaz tertentu. Menggunakan lafaz di sini menggunakan kata tertentu. Yang maknanya kecuali itu ada beberapa kata dalam bahasa Arab. Maka beliau mengatakan walafdzul istitsna, dan lafaz istitsna alladzi lahu, yang diperuntukkan untuk istitsna, hawa, mencakup. Di beberapa nuskhah, di beberapa kitab, lahunya dihapus diganti qad. Di beberapa kitab. Jadi walafdzul istitsna alladzi qad hawa, itu. Maknanya kalau lahu berarti balik ke istitsna. Ya, jadi alladzi lahu, yang milik istitsna. Kalau qad ya berarti alladzi qad hawa, yang sungguh mencakup gitu. Nah, apa saja lafaz istisna? Maka beliau menyebutkan yang pertama illa. Yang kedua wa ghairu. Yang kedua ghairu. Yang ketiga wa siwa. Yang keempat suwa. Yang kelima sawa. Yang keenam khola. Yang ketujuh ada. Yang kedelapan hasya. Untuk illah dia adalah huruf secara ittifaq. Jadi ketika ditasrif ya kita katakan dia huruf. Illah masuk huruf. Adapun ghairu, siwa, suwan dan sawa semuanya isim. Jadi kita katakan itu adalah isim istitsna. Kalau illah dia adalah harful istitsna. Loh, illah kecuali illah kan ini, illah harf. Illah harf. Adapun ghairu, siwa, suwa, sawa itu isim. Yang 4. Nah, sebentar belum. Baik. Adapun khola, ada, hasya, dia ini mutaraddid. Mutaraddid artinya ada yang bilang dia fi'il, ada yang bilang dia isim. Ya. Di beberapa kondisi dia di i'rab fi'il. Tapi di beberapa kondisi lain dia di i'rab isim. Ngikut seperti ghairu, siwa, suwa dan sawa. Mutaraddid bainal fi'il wal isim. Nah, jadi kadang dia di i'rab isim, kadang di i'rab fi'il, ya. Jadi antara fi'il dan isim pokoknya ada perbedaan. Baik, maka kemudian beliau mulai membahas tentang illah. Karena illah ini cakupannya banyak ya, jenis-jenis istisna dengan menggunakan illah. Maka beliau mengatakan maksudnya fama illan sibi, maka bersama dengan illah dengan menggunakan lafaz illah insibi, nasobkan. Ma akhrajat, ma apa-apa, akhrajat yang illah tersebut mengeluarkan, min dari zi yang memiliki, tamam mujabi mujab. Berarti maksudnya zi tamamin itu adalah kalam yang tamam dan mujab. Maka di sini kita sebutkan beberapa kondisi. Yang pertama, kanal kalamu taman mujaban.
kalau kalamnya itu adalah kalam yang dalam pembahasan istitsna itu berarti jumlah yang sebelum jumlah yang sebelum istitsna. Itu namanya kalamnya. Yang pertama, kanal kalamu taman mujaban. Jika kalamnya itu tam dan mujab. Apa makna dari tam? Tam itu yang di dalam kalam tersebut ada 3 unsur. Ya. Yaitu ada dalam susunan kalam istitsna dan lainnya itu jika ada 3 unsur. Baik. Yaitu ada istitsna, ada mustatsna dan ada mustatsna minhu. Mustatsna ada mustatsna minhu. Baik, saya jelaskan. Tak balik lagi ya. Ini namanya mustatsna minhu. Ini namanya istitsna. Ini namanya al-mustatsna. Tamam itu adalah kalau di dalam susunan istitsna ada mustatsna minhu, ada istitsna, ada mustatsna. Ya. Lawan dari kata kalam tam adalah kalam nakis. Kalam nakis itu apa? Kalam nakis itu adalah yang dalam susunan istitsna tidak ada mustatsna minhunya. Paham ya? Tamam sendiri artinya apa? Tamam maksudnya sempurna. Sempurna itu maksudnya ya karena ada 3 unsur ini. Oh iya. Nah. Kalau si nakis? Nakis itu kurang. Disebut ya lawan katanya adalah nakis. Jadi ini disebut tam. Ya. Tapi kalau saya ya mustatsna minhu kan ini loh, kaum ini loh. Kaum. Telah berdiri satu kaum. Ya, kecuali Zaid kan gitu. Nah, kadang dalam kalam itu nakis. Nakis itu dia tidak ada mustatsna minhu tapi ada istitsna dan mustatsna. Contohnya saya mengatakan majaa illa Zaidun. Misalkan majaa illa Zaidun. Baik. Kata sebelum illa adalah kata majaa. Tidak datang. Tidak datang. Ketika ucapan saya tidak datang, ya. Harusnya lafadz setelah illa itu kan sebenarnya bagian dari sini, tapi dia nggak masuk sini kan itu. Tapi ketika saya ngomong majaa, di dalam kata majaa itu tidak ada pembagian sama sekali. Nggak disebutkan siapa yang datang, nggak disebutkan. Tapi tiba-tiba saya mengecualikan Zaid. Padahal majaa, kita cuma ngomong tidak datang kecuali Zaid. Beda saya ngomong tidak datang seluruh murid kecuali Zaid. Maka kata saya seluruh murid ini disebut mustatsna minhu. Karena yang diistitsnakan darinya itu adalah seluruh murid. Nah, tapi kalau saya ngomong tidak datang, lah siapa yang tidak datang kan nggak jelas. Nah, maka mustatsna minhu nggak ada. Nah, itu disebut kalam nakis. Ala kulihan balik ke sini. Jadi kalau kalam itu ada mustatsna minhu, mustatsna, maka disebut tam. Ya. Maka di situ disebutkan fama illa insib. Maka bersama illa nasobkan ma'akhrajat apa yang dikeluarkan min tamamin dari yang memiliki atau kalam tamam dan mujab. Nah, mujab itu adalah kalam yang tidak ada nafinya. Kayak tadi saya ngomong maja al qaumu misalkan, di sini tambah ma, berarti itu nafi. Lan yakuma berarti nafi. Jadi kalau selama kalam itu tidak ada penafian, maka itu disebut mujab. Ya, jadi tidak ada penafian.
Baik. Mujab. Mujab artinya positif. Nah, kemudian beliau membuat kalau kondisi seperti ini, maka apa yang harus dilakukan? Maka mustatsna harus nasab. Iya. Yunsabul mustatsna. Mas Amir nang ndi Mas Amir? Lha iku meng awak teko Jombang. Badannya siapa? Jadi kalau kondisi pertama maka mustatsna harus dinasab. Contohnya tadi ja'al qaumu illa zaidan, enggak boleh zaidun. Kondisi pertama. Ini kondisi pertama, nanti ada penjelasannya. Jadi kondisi seperti ini jika kalamnya tam mujab maka harus dinasab mustatsna. Contohnya apa? Contohnya beliau mengatakan ka seperti qoma kullul qaumi illa wahidan. Qoma telah berdiri kullul qaumi setiap kaum illa kecuali wahidan satu orang saja. Maka wahidan di situ adalah mustatsna, dia mansubun. Ya, kenapa kok dia mansubun? Ya karena kalamnya adalah kalam tam dan mujab. Dan contoh yang lain, waqad ra'aitul qauma illa khalidan. Waqad dan sungguh ra'aitu saya melihat al-qauma seluruh kaum illa kecuali khalidan, Khalid. Maka Khalid dikecualikan dari kata kaum tadi. Ya. Maka kata kaum ini disebut mustatsna minhu, illa disebut istitsna, khalidan disebut mustatsna. Maka khalidan mansubun ala annahu istitsna. Khalid dia harus mansub karena dia mustatsna. Baik. Kata bulat iki. Pembahasan istitsna. Ya Andrea. Bulat ini. Sing mujab niku maksudnya apa itu? Mujab sih dengan mujab. Mujab itu kata positif, kalimat positif. Dalam artian mujab iku nek kalimat iku mangga ono penafian. Ngerti penafian ya? Penafian itu peniadaan. Sekali saya ngomong kok ja'al qaumu. Apa artinya? Ya, satu kaum sudah datang. Kalau saya mengatakan ma ja'al qaumu, ada ma itu berarti bukan mujab. Kenapa? Karena ada nafi. Apakah nafi cuma ma? Enggak. Bisa lan, bisa lam, bisa la, dan lain-lain. Ya. Jadi mujab itu sing gak ono kata tidak ngono lah gampangane. Kebaikan dari mujab apa ya? Lali ya gue. Ya lupa bet gue ya. Assalamualaikum. Lawan. Iki cek ngaji ya, diluk. Kon rene arek kon masjid, arek kon masjid. Baik. Wa in yakun, ya kondisi kedua. Ya, mujab lawan katanya manfi ya.
Baik. Jika kalamnya adalah taman, tapi manfian. Manfian. Contohnya gimana? Tam berarti ada mustatsna minhu, ada istitsna, ada mustatsna. Dan kalau manfian berarti dia ada lafadz nafinya. Contohnya misalkan, maja'al qaumu, ada manya. Maja'al qaumu illa. Nah, maka sekata setelah illa, bagaimana kita mengirobnya? Maka di sini mengatakan, wa in lan lamun yakun ono. Ya. Sip. Wa in lan lamun yakun ono apa istisna iku min dzi tamamin, saking kang duweni tamam utawa kalam tam, ya, kalam tamam inintafa kang nafi fa abdilan moko badalno, ya. Apa mustatsna wan nasbulan utawi nasab fi ing dalem mustatsna iku mang iku dha'ufa, lemah. Baik. Kondisi kedua, kanal kalam utaman manfian. Kalau kalamnya tam dan manfi, maka apa yang telah terjadi? Maka istitsna yakunul badal. Afan, bukan istitsna, fal mustatsna. Maka mustatsna menjadi badal. Yakunu badalul mustatsna minhu. Contohnya, nanti ada contohnya. Kalau kalamnya tam sabin manfi, maka mustatsna ini hukumnya i'rab, ya, hukumnya itu menjadi badalnya mustatsna minhu. Mustatsna setelah ilah itu loh, mustatsna. Iya, istisna ya ilahnya itu. Pengecualian kan, mustatsna itu yang dikecualikan. Mustatsna minhu itu ya yang tadi. Mustatsna minhu itu yang depan sebelum illa. Kalau illa itu namanya istitsna, kalau setelah illa namanya mustatsna. Tuh. Yang sebelum illa. Baik. Nah, maka bagaimana? Maka mustatsna yakunu badal mustatsna minhu. Maka mustatsna tadi hukumnya jadi badalnya mustatsna minhu. Contohnya misalkan saya mengatakan maja'al qaumu. Maja'al qaumu, mana mustatsna minhunya? Ya, qaumu, al-qaumu. Karena nanti yang kata setelah illah itu dikeluarkan dari kata qaum. Kan gitu. Ya kan? Maja'al qaumu. Qaumu i'rabnya apa di situ? Fa'il marfu. Ya. Maka badal termasuk tawabi. Maka dia pun mengikuti i'rabnya al-qaumu. Ma ja'al qaumu illa Zaidun. Loh, kenapa kok ini rofa padahal setelah ilah? Iya, karena kalamnya tam manfiyan. Dia kalam tam tapi manfi, ada nafi, ada ma. Contoh lagi. Ma ra'aitul qauma. Qauma di situ i'rabnya jadi apa? Maf'ul bi. Mansub. Ya, mansub dengan fathah. Nah, kata qaum ini kan mustatsna minhu. Maka mustatsnanya nanti jadi badalnya dia. Ma ra'aitul qauma illa Zaidan. Maka kita katakan Zaidan di sini adalah mustatsna yang dia mansub ala annahul badal, karena dia jadi badalnya al-qaum.
contohnya mustasna min. Nah, tadi al-qaum. Mustatsna min gini kan. Loh, mustatsna min itu sudah dalam kalam itu mesti ada mustatsnanya. Mustatsna minhu ada mesti ada. Kayak misalkan sebuah contoh koma kulul qaumi. Maka kulul qaumi, seluruh kaum ini adalah mustatsna minhu. Jadi gini loh, Sat. Tak paham ya, tak paham no. Sudah paham ya? Apa sih? Yang kauminya mustasna yang wahidah. Kalau secara makna apa sih maksudnya mustasna minhu itu? Ya kayak Iya, supaya paham ya. Memang benar cari Andre. Tak kiaskan. Tep, sudah guys ini. KB piro Sat? 1. Tep. Ini berapa jumlahnya? Hah? 7 ya? Ini namanya mustatsna minhu ketika saya ambil 1. Ini mustatsna, ini mustatsna minhu. Oh ya. Berarti ini jumlahnya berapa? Ya. Gini kan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bahasa Arabnya sab'ah. 7 pena berarti sab'atu aklam. Ya, sab'atu aklam. Ra'aitu sab'ata aqlamin illa wahidan. Karena wahidannya di sini saya nggak lihat. Ini namanya mustatsna minhu. Ucapan saya illa ini istitsna, ini mustatsna. Karena dia tidak masuk di sini. Ya. Ra'aitu tullab. Ya, biasanya yang murid datang di sini, ra'aitu tullab illa amiron. Berarti setiap semua mustasna itu mesti ada 3 unsur itu. Salim dah. Setiap kalam apa namanya istisna itu mesti ada 3 unsur itu. Nggak mesti, kadang juga ada yang nggak, misalkan gini. Kayak tadi kan ada 7 ya, 7 pena. Tapi saya nggak ngomong gitu. Tapi ngomongnya gini, saya tidak melihat pena. Afwan. Saya tidak melihat kecuali 1 pena. Kecuali 1 pena. Ya, menjelaskan nih. Jadi gini, kalau saya tadi kan ngomong, saya melihat 7 pena kecuali 1. Ya, kecuali 1. Ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada mustatsna minhu, contohnya, saya melihat, ya, atau saya tidak melihat misalkan, saya tidak melihat ya, kecuali 1 pena. Saya tidak melihat kecuali 1 pena. Ya, jadi tidak melihatnya tadi nggak jelas, tidak melihat apa, tapi tiba-tiba sudah ada kecuali 1 pena. Itu sing nakis, yang bukan tam. Baik. Berarti fiilnya nggak ikut dari mustasna minhunya ya. Mustatsna ini yang itu tadi, bukan fiilnya. Tapi yang disebut kalam itu yang sebelum istisna itu. Yang disebut kalam. Iya, bisa yang sebelum istisna, bisa secara keseluruhan. Ya. Baik. Sing sebelum mustasna minhu enten peniadaan seperti man apa niku. Iku manfi jenenge. Nek nakis iku sing gak ono iku mang lho. Aku gak ndelok kecuali, aku gak ndelok apa, kurang ngerti, tapi moro-moro ono kecuali ngono lho. Iya. Gak ngadeg kecuali lho, gak ngadeg sapa sik, tapi gak disebutno sapa, tapi moro-moro ono kecuali. Iku nakis. Gak ono mustasna minhu. Tapi moro-moro ono ilah ngono lho. Nek sing nabi sing sadarane mustasna Ono ma. Ono mata sejenisnya, pokoknya yang artinya tidak. Ini mungkin dados harokat sama. Ya, tadi badal. Iya, kayak badal. Tep. Nah, sekarang
Iya. Yang mana? Sampai do'ifa. Wa in dan jika yakun ada, ya. Wa in dan jika yakun, ya, ada istitsna itu min dzi tamamin dari kalam yang tamam. Inintafa dan manfi. Fa'abdilan maka badalkan. Intafa nafi. Tamamin dan intafa, tamam dan nafi gitu. Fa'abdilan maka badalkan. Ya, maka dijadikan badal. Maka badalkan. Wan nasbu fihi dan menasobkan mustatsna fihi dalam istitsna ini dha'ufa, dia pendapat yang lemah dalam kalangan ahli nahwu. Fihi takdirul kalam ya ke istitsna. Dan nasab dalam istitsna ini. Dalam hukum istitsna ini dha'ufana. Tapi apakah tidak boleh? Ya boleh. Misalkan maja'al qaumu illa zaidan boleh. Cuma ini pendapat lemah. Yang rajih gitu, yang rajih dalam nahwu, maka maja'al qaumu illa zaidun. Kenapa? Karena zaidun seperti badalnya qaum tadi. Taib. Hadza hal ini idza statsnaitahu jika kamu mengistitsnakan hal tersebut. Jika kamu mengistitsnakan mustatsna gitu ya. Min jinsihi dari yang sejenisnya. Apa maksudnya? Kita artikan dulu ya. Wama dan apa siwahu yang selainnya, maknanya siwahu yang siwa jinsihi gitu loh. Wama dan apa siwahu yang selain jenisnya, hukmuhu hukumnya biaksihi lawan darinya, atau kebalikannya, biaksihi kebalikannya. Tadi saya katakan bahwasanya kalau misalkan kalam itu tam dan dia manfi, ada nafinya, maka mustatsnanya jadi apa? Badal, seperti badal. Ya. Ini hanya berlaku jika mustatsna itu masih satu jenis dengan mustatsna minhu. Paham ya? Mustatsna minhu yang menungso, mustatsnane ya menungso. Mustatsna minhune kewan, iki oke, kewan. Mustatsna minhunya barang, dia juga barang benda mati. Tapi bagaimana kalau mustatsna minhunya berbeda dengan mustatsna? Beda jenis. Mustatsna minhunya manusia, yang diistisnakan jin. Ma ra'aitun nasa illa jinnan misalkan. Saya tidak melihat manusia kecuali satu jin. Nah, bagaimana? Apakah boleh seperti ini? Mengistisnakan, tapi dia nggak masuk jenis itu. Apakah boleh? Boleh. Ya. Wasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Malaikat sujud kabeh kecuali iblis. Iblis gak katut malah malaikat. Tapi ya diistisnakan. Ya, bukan. Jawabannya bukan iblis. Baik. Nah, maka beliau mengatakan wama siwahu dan apa yang selain jenisnya hukmuhu hukumnya biaksi kebalikan dari hukum badal ini tadi. Maka kebalikan maksudnya itu ya dia nasab hukum asal. Dia harus nasab apapun. Jadi biaksi kebalikannya maksudnya adalah dia tidak dari badal tapi tetap dinasobkan saja seperti hukum asalnya istisna. Ya biaksi hukmu maqablahu gitu. Tadi takdir kalamnya biaksi in yakun min ditamamin tafa fa abdilan wan nasbu fi dhaufa itu.
Jadi biaksi an-nadhm as-sabiq gitu. Berbeda hukumnya dengan hukum yang sebelumnya gitu. Jadi berbeda dengan hukum yang ini. Contohnya misalkan maro'aitun nasa. Ada ma. Saya tidak melihat manusia illa, kalau saya ngomong jin berarti jinnya jinnan ojo. Enggak ketoro ya. Ini wis berarti. Ja'an nasu telah datang manusia. Maja'al dikasih manfi ya. Maja'an nasu tidak datang manusia. Kecuali apa? Kecuali ya bahasa ya ghanam misalkan. Nah. Maja'al qaumu maja'an nasu illa ghanaman. Loh, kenapa kok enggak ghanamun? Kenapa enggak jadi badalnya anas? Tadi katanya kalau kalam tam manfi dia jadi badal. Iya, kalau itu satu tapi ini beda Kalau beda jenis dinasob selamanya. Yang dimaksud beda jenis itu apa? Jenisnya bendain apa cuma laki-laki dan perempuan? Enggak, tapi jenis bendanya itu jenis seperti itu. Bukan jenis laki-laki perempuan. Ini benda mati, jin ya jin, manusia, malaikat. Tapi misalnya ada sama-sama manusia terus laki-laki perempuan gitu Tetap ya. Misalkan maja at-talibatu illa zaidun. Tetap. Maja at-talibatu illa zaidun. Masih satu jenis. Meskipun dia beda jenis kelamin, tapi dia masih sama-sama manusia. Ya. Mansub. Dinasab terus. Nah, kemudian setelah itu beliau menyebutkan contoh. Contohnya apa? Kalan yakumal qaumu illa Ja'faru. Seperti lan tidak akan yakuma berdiri al qaumu satu kaum illa kecuali Ja'faru. Maka Ja'faru di situ dia marfu, bahwasanya dia marfu. Dia adalah mustatsna. Kita i'rabnya gini. Ja'faru mustatsna marfu'un alal badaliyah. Dia marfu karena dia jadi badalnya mana? Badalnya kaum. Ja'far nama orang. Wan nasbu dan nasab fi di ya. Iki rada ruwet iki. Jadi gini. Wan nasbu dan dinasobkan fi dalam ucapan kita illa ba'iron. Maksudnya gini. Kata yang sebelumnya tadi disuruh nyambungkan ke sini. Lan yakumal qaumu illa ba'iron, gitu nyambungnya. Iya, jadi wan nasbu fi itu kayak di apa? Di tengah disebutkan apa ya? Jumlatul i'tirad apa ya kalau ini. Jadi sebenarnya gini, lan yakumal qaumu illa Ja'faru wa illa ba'iron. Ya, jadi illa ba'iron. Jadi lan yakumal qaumu illa ba'iron. Tidak berdiri satu kaum kecuali satu onta. Illa kecuali ba'iron unta siji. Maka Ja'faru tadi dia jadi badal karena dia masih satu jenis dengan kaum manusia. Tapi ba'iron dia jadi mustatsna, dia mansub. Kenapa kok mansub? Iya, karena dia nggak jadi badal lagi. Kenapa? Karena sudah berbeda jenis dari kaum. Ya pantet mustatsna. Pantet mustatsna ya kita katakan ketika i'rab ya ba'iron mustatsna mansubun wa alamatus nasbi bla bla bla. Itu saja. Dia mustatsna dan mansub. Nah, kalau Ja'far tadi disebutkan, Ja'far itu adalah mustatsna marfu'un alal badaliyah. Marfu' karena di atas kebadalannya. Dia jadi badal. Illa ba'iron aktsaru hadzal kalam inda aktsari ahli nuha. Inda aktsari an-nuha. Jadi wan nasbu illa ba'iron aktsaru gitu. Jadi wan nasbu aktsaru gitu maksudnya. Dan nasab itu aktsaru lebih banyak.
fi dalam ucapan lan yaku mal qaumu illa ba'iran. Rawat ya. Aksaru gimana? Pendapatnya yang banyak gitu. Ngene lho bacane. Wan nasbulan utawi nasab. Ya, wan nasbulan utawi nasab fi ing dalem pengucap sira illa ba'iran kejaba ba'iran unta siji iku aktsaru kang luwih akeh ya, pendapatnya. Pendapat paling banyak dari ahli nahwu bahwasanya kalau beda jenis dia harus dimansubkan. Aktsaru aktsaru ahli aktsaru nahwiyin. Aktsaru ahli nahwi gitu. Di sisi kebanyakan ahli nahwu. Kok selesai ya ini? Bengok terus soalnya. Taib, selanjutnya. Jadi ini ada perincian ya. Mana Haris? Ini oh ini. Jadi ini ada perincian ya. Ada yang satu jenis gitu ya. Ada yang beda jenis. Yang ketiga, wa in yakun min naqisin fa illa qad ulghiyat wal amilus taqalla. Wa in dan jika yakun ada apa istithna'u itu min naqisin dari kalam yang nakis fa illa maka kata illa qad ulghiyat sungguh di ilghakan apa diilghakan? Dinonaktifkan. Gitu. Dinonaktifkan. Jadi tidak digunakan. Iya. Sebentar. Iya gini. Tidak berfungsi. Yang ketiga ya. Kanal kalamu nakison. Maka apa yang terjadi? Maka fa'ulghiyat illa. Maka seperti nggak ada ilahnya gitu maksudnya. Ini berlaku nafi sama tam. Nafi dan tam. Ya. Wal amilus taqalla. Dan amilus taqalla, apa maksudnya amil? Kalau diterjemahkan secara letter lagi ya, wal amilu dan amilnya istaqalla bersendirian. Maksudnya apa amilnya bersendirian itu? Maksudnya i'rabnya ya adalah sesuai dengan amalnya. Contohnya gini. Sesuai dengan apa tadi? Ini. Sebentar ini. Oh, jualan. Aku beli dong. Baik, majaa illa rajulun. Kalau kalam nakison fauliyat illa, maka illa itu seperti nggak ada. Ya, maka kalau kalam itu nakis, maka anggap saja ilahnya nggak ada. Maka irobnya kata setelah ilah itu adalah seperti ilahnya nggak ada. Ya, irobnya kata setelah ilah itu seperti ilahnya nggak ada. Majaa illa rajulun. Kalau ilahnya nggak ada menjadi majaa rajulun. Ma ra'aitu illa rajulan. Maka di sini anggap saja ilahnya nggak ada. Maka ngirobnya gimana? Ma ra'aitu rajulan. Untuk artinya terpengaruhi juga. Ya cuma ditambah kecuali saja. Kedudukannya sebagai maf'ul berarti ini. Hah? Atau jadi isim
Ya tetap mustasna, tetap mustasna. Kita mengatakan dia mustasna mansubun ala annahu maf'uliyah, ala maf'uliyah atau ala annahu maf'ulun bi. Ini juga sama, dia mustasna mustasna marfu'un ala annahu fa'ilun. Paham ya? Ini gampang. Baik. Contohnya, kemudian beliau membuat contoh. Kalam yakum, seperti ucapanmu, lam yakum, tidak berdiri illa abuka, kecuali bapakmu. Bukan, ka seperti, lam, tidak. Gitu. Seperti kamu mengatakan, lam yakum, tidaklah berdiri illa abuka, kecuali bapakmu. Maka abuka, ini dia marfu, ya dia mustasna, dia marfu, karena dia seperti fa'ilnya. Fa'ilnya yakum. Awalan, ya awalan di situ adalah maf'ul mutlaknya. Itu enggak masuk mustasna, enggak masuk apa ya. Wala dan contoh yang lain, wala aro, dan saya tidak melihat illa akhoka, kecuali akhoka, kecuali saudaramu. Maka akhoka ini adalah mustasna mansubun dan dia adalah maf'ul bi, ya. Dia seperti maf'ul bi gitu, seperti maf'ul bi. Bukan maf'ul bi, tapi karena dia awala itu maf'ul mutlaknya saja, penjelas saja. Pemanis. Awalan ya yang pertama. Mukbilan datang. Illa akhaka mukbilan. Ya, illa akhaka, kecuali saudaramu mukbilan yang datang. Ya. Jadi ini tuh ila itu enggak dianggap tidak ada. Iya, ketika iya. Tapi kalau secara arti tetap ada ilah karena ditulis ilahnya kan, bukan dihapus kan. Ya. Tapi kalau kita bingung irope apa iki irope, gampang tutup ono ilane ya iku irope iki. Gitu. Apa? Pegel. Mereka ngantuk. Aku ngantuk rek lho. Mari ngomong Jakarta wis. Sip. kamu Jakarta turu. Iya nih satu turu. Tep, nek kepen gak ngantuk ngomong. Sampeyan ganti nang kene. Lu gak ngantuk temenan. Sampeyan ngomong gak ngantuk. Gak ngantuk. Ono tak guru sing ngantuk? Ono ya? Kula biasa. Gak guru sing ngantuk. Oh, arek. Iya, ngrungokno sale guru meneng. Nek guru ngomong gak mungkin ngantuk. Masa ngomong ambek ngantuk? Ini ngomong gak mungkin. Berarti wongi akeh menengi pas ngajar. Kerjano. Wongi turu. Keluarga disuruh kerjakan Gak mungkin mau ngomong ambek lendir ini kayak. Terakhir. Gak terakhir ya. Nah, ini ilah, semuanya ini bahas ilah. Kan tadi lafadz istisna atau Haris gak boleh dibawa keluar loh ya. Dibawa kemana? Punya orang itu dimarahin nanti. Ayo, taruh sini. Luala kok dieker-eker kok ngene. Ayo ditaruh sini, dimarahi. Dimarahi Pak Hasim. Baik. Adapun untuk selain ilah, ghairu, siwa, suwa, sawa, dan lain sebagainya, maka yang ini, yang sebelum akhir. Wa khafdhu mustatsna, dan menjerkan mustatsna alal itlaqi secara mutlak, ya juzu boleh ba'da sab'atil bawaqi, setelah lafaz yang 7 yang tersisa. Maksudnya 7 apa? Ghairu, suwa, siwa, sawa, khola, ada, hasya. Secara mutlak. Kan mulai kate nang Jakarta. Assalamualaikum. Halo, wis siap dah? Iya, 2 menit. 2 menit. Iki kurang mari penjelasannya. Kurang sak bait tok, 2 menit. dari mana tadi?
Yang 7 tadi mana, Ustaz? Ya tadi. Ghairu, siwa, suwa, sawa, khola, ada, hasya. Yang tersisa. Ya kecuali illa kan. Illa. Kecuali illa. Baik. Gak boleh kotor kok. Dimari Mas Andri. Baik. Nah, seperti contohnya. Ya. Ra'aitu al-qauma ghaira Zaidin. Maka Zaidin menjadi seperti mudhof ilaihnya ghair. Kenapa? Karena tadi itu isim. Wan nasbu aidan, yang terakhir ya. Wan nasbu aidan jaizun liman yasha. Dan boleh dinasab juga ya. Wan nasbu dan nasab aidan juga jaizun boleh liman yasha bagi yang mau. Nasab ke apa? Bima khola. Nah, khusus khola ada dan hasya. Kalau ada nafinya, haris. Kotor semua itu loh. Kotor semua. Kok bukai? Baik. Tutun di mangbalnya. Bima khola. Kalau misalkan kalamnya seperti ini. Liman yasha tadi apa? Bagi yang mau. Liman yasha. Boleh. Di penghapus ya. Juga. Ada, khola, dan hasya, 3 tadi. Kalau tanpa ada ma-nya, kata setelahnya menjadi khofat, cer, ya kan ya? Ya. Dan tadi wa khofdu mustan al-itlaqi ya juzu ba'da sab'atil bawaqi, termasuk apa namanya? Khola, ada, dan hasya. Nah, tapi khusus yang terakhir 3 terakhir, kalau ada ma-nya, ma ada, ma khola, ma hasya, maka beliau mengatakan kalau ada ma-nya di sini, maka kata yang di sini tetap jadi mansub. Wan nasbu aidan jaizun liman yasha bi dengan kata ma khola, ma ada dan ma hasya. Kalau ada ma-nya ya. Ada, khola dan hasya. Kalau nggak ada ma-nya, dia ini di i'rab isim. Di i'rab isim, makanya yang kata setelahnya dari mudhof ilaih. Kenapa kok kasroh? Karena mudhof ilaih. Tapi kalau ada ma-nya, dia berubah jadi fi'il. Ya, ilah. Ya, ilah sama. Ya, pokoknya seperti itulah, ghairu dan seterusnya. Pokoknya itu namanya artinya tidak, mengeluarkan gitu. Ma itu dengan ma. Bi dengan ma khola, ma ada, ma hasya gitu. Semua tadi nopo, tadi tambahin ma terus tadi nopo. 3 yang ini loh, 3 di bait yang ini loh. Khola, ada, hasya, 3 ini. Kalau dia nggak ada ma-nya, dia di i'rab isim. Tapi kalau ada ma-nya, dia di i'rab fi'il. Maka di sini kita katakan wa ada, dia fi'il madhi jamidun. Wa zaidan maf'ulun bih, dari fi'il ada. Kalau ada ma di i'rab fi'il, kalau nggak ada ma di i'rab Isim. Gini contohnya biar jelas. Iti majrur. Kita ngomong di sini, ya. Ma di sini adalah ma masdariyah. Adanya adalah fi'il. Zaidan dia mustatsna mansubun ala annahu maf'ulun bih, maf'ul dari ada. Tapi kalau di sini dia ada adalah isim istitsna. Dia ismun, ya. Ismul istitsna, dan Zaidin dia adalah mustatsna minhum, ya. Majrurun ala annahu mudhafun ilaihi. Ini contohnya bait terakhir nomor 2 ya, di bawah. Ya.
Yang khafdu mustafna alal itlaqi itu. Ini contoh yang bait terakhir. Oh, jadi yang 7 tadi itu boleh nasab ya, Ustaz. Boleh nasab pakai siapa yang mau, tapi khusus untuk khola ada sama hasya, kalau mau nasab harus ada namanya. Duh. Apa sih? Oh iya. Enggak. Yang lainnya 7 itu malah bukan manasob, hukum asalnya jer. Hukum asalnya jer. Jer. Oh, yang boleh nasab itu cuma ini 3 lafal ini doang. Boleh nasab kalau ada manya. Kalau enggak ada tetap balik jer. Ya, yang 3 ini doang kan. Oh. Yang mau. Oh iya. Liman yasha bima khola wa ma ada wa ma hasan. Baik. Ilahuna wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ternyata sudah 1 jam. Masyaallah. Berangkat. Ngono ngisi sik rek.